Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini kita akan membahas tentang persetubuhan dan pencabulan pada anak. Ya. Kenapa topik ini saya angkat? Karena di media hampir setiap hari menceritakan tentang atau melaporkan tentang kasus-kasus persetubuhan pada anak, pencabulan pada anak. Jadi saya jadi pengen bincang-bincang juga dengan teman-teman ini. Apa sih perbedaannya antara pencabulan dan persetubuhan pada anak? Ya, kira-kira kalau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, apa yang dimaksud dengan persetubuhan? Apa yang dimaksud dengan pencabulan? Kemudian yang kedua, bagaimana ancaman pidana bagi pelaku? Lalu bagaimana membuktikan ya agar pelaku bisa dikenakan salah satu atau kedua pasal ini. Jadi materi ini tidak hanya berguna bagi sahabat-sahabat yang mengerti atau tidak mengerti hukum, tapi bahkan bagi ibu-ibu, bagi orang-orang yang berada di sekitar anak-anak, patut mengetahui atau memahami apa perbedaan prinsip antara pencabulan dan persetubuhan pada anak. Ya, kita juga sering mendengar istilah kekerasan seksual pada anak, ya, eksploitasi seksual pada anak. Itu nanti ya di segmen berikutnya saya akan jelaskan apa perbedaannya. Lalu bagaimana hukum perlindungan anak mengaturnya. Jadi di Indonesia itu ada 3 undang-undang perlindungan anak. Ya. Pertama itu adalah Undang-Undang 23 tahun 2002. Kemudian direvisi untuk pertama kali melalui Undang-Undang 35 2014. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Nah, tentang persetubuhan dan pencabulan ini, saya akan menggunakan Undang-Undang yang nomor 35 tahun 2014. Jadi di dalam pasal 76D itu disebutkan begini ya, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, yang dikatakan sebagai persetubuhan itu adalah setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan ya, dengannya atau dengan orang lain. Jadi yang dikatakan persetubuhan itu adalah hubungan badan, layaknya seperti hubungan suami istri, dengan si pelaku sendiri atau dengan orang lain. Jadi misalnya begini, dia membawa seorang anak kepada orang lain, lalu orang lain tersebut melakukan hubungan badan dengan anak tersebut, maka itu masuk juga dalam kategori persetubuhan sebagaimana diatur di dalam pasal 76 huruf D. Nah, namun di dalam pasal 76 huruf D ini ada 2 unsur lainnya yang juga nanti kadang-kadang sulit dibuktikan di pengadilan atau kadang-kadang menjadi hal yang bagi polisi atau penyidik juga harus dicari ini buktinya apakah sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, yaitu dalam melakukan persetubuhan tersebut si pelaku ya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada anak. Jadi bentuknya ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menyatakan bahwa pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi yang dikatakan ancaman kekerasan itu tentunya membuat rasa takut pada anak, membuat rasa yang begitu mengancam keselamatan anak-anak, atau yang membuat tekanan yang luar biasa pada anak-anak. Jadi ancaman itu bisa dengan perkataan atau dengan sesuatu alat yang bisa membuat anak tersebut mengalami luka walaupun belum ada luka. Jadi rasa takut yang dibuat oleh si pelaku, gangguan atau membuat anak merasa tertekan batinnya,
itu juga ancaman. Kalau kekerasan tentu lebih mudah. Berarti dalam persetubuhan tersebut ada bentuk kekerasan yang melukai atau membuat lecet tubuh anak tersebut. Jadi pasal ini memang, pasal 76D ini memang elemen cara itu dilekatkan di dalam persetubuhan pada anak. Nah, apakah kalau cara tersebut tidak bisa dibuktikan, apakah tidak memenuhi pasal 76 huruf D? Nah, saya seringkali diminta pendapat soal ini, baik oleh penyidik maupun oleh pengadilan. Saya jawab begini, yang paling penting adalah persetubuhan itu sudah terjadi pada anak. Anak ini adalah belum berusia 18 tahun. Jadi sepanjang persetubuhan itu, sepanjang hubungan badan tersebut, sepanjang adanya alat kelamin laki-laki masuk ke organ reproduksi perempuan, anak perempuan, maka cara harusnya tidak dipertimbangkan atau tidak dicari sebagai alat bukti. Yang penting perbuatan materialnya terjadi. Jadi persetubuhan itu memasukkan penis atau alat kelamin laki-laki ke alat reproduksi perempuan, anak perempuan. Bisa kepada vaginanya atau kepada duburnya. Masuk. Nah, itu persetubuhan. Ya. Apakah harus dibuktikan ancaman kekerasannya sebagaimana diatur dalam pasal 76D ini? Menurut saya tidak penting cara. Ya. Demikian juga karena cara itu kalau pada anak-anak, Undang-Undang Trafficking juga menyatakan bahwa cara tidak perlu dibuktikan jika terjadi tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan pada anak-anak. Yang penting perdagangan anak tersebut sudah terjadi. Demikian juga dengan persetubuhan. Sepanjang bisa dibuktikan persetubuhan itu sudah terjadi pada anak, ya, maka cara tidak perlu dibuktikan dalam tindak pidana persetubuhan pada anak. Itu pandangan atau tafsir yang bisa diberikan terhadap persetubuhan. Demikian juga dengan pencabulan. Jadi kalau persetubuhan itu jelas ya, alat kelamin laki-laki masuk ke organ reproduksi perempuan, anak perempuan. Nah, memang dalam banyak kasus saya temukan ya, kadang-kadang alat kelamin laki-laki itu tidak masuk kepada organ reproduksi perempuan. Tetapi dia kadang-kadang menggunakan jarinya. Atau malah anak perempuan tersebut yang diminta ya, melakukan sesuatu kepada alat kelamin laki-laki. Apakah ini persetubuhan? Nah, ini dalam undang-undang, dalam perspektif undang-undang perlindungan anak ya, dalam perspektif undang-undang perlindungan anak. Beda nanti dalam perspektif ilmu psikologi, ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain. Tapi dalam ilmu perspektif perlindungan anak, ini ternyata tidak dimasukkan sebagai persetubuhan. Nah, di dalam pasal 76E ada kategori lain, yaitu pencabulan. Jadi pencabulan itu artinya adalah misalnya melakukan raba, melakukan memegang, melakukan penciuman, memeluk anak, ya, memegang kelamin anak, ya, memegang alat-alat vital pada anak tersebut. Ini dikategorikan sebagai pencabulan. Namun di dalam pasal 76E ternyata ada cara melakukan pencabulan. Jadi kalau saya baca pasal 76E ya, atau 76 huruf E, jadi orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi pasal 76 huruf E ini ternyata ada elemen-elemen lain. Ketika perbuatan cabul itu, atau sebelum dilakukannya perbuatan cabul itu. Jadi misalnya dengan ancaman kekerasan, dengan paksaan, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Jadi itu pilihan-pilihan yang dilakukan oleh si pelaku kepada anak. Nah, apakah, pertanyaannya sama juga, apakah cara ini harus juga dibuktikan bahwa telah terjadi pencabulan pada anak? Saya sudah juga menjelaskan dalam beberapa hal di pengadilan maupun di penyidik
bahwa cara ini tidak harus dibuktikan. Sepanjang pencabulan itu sudah dilakukan oleh orang dewasa, maka itu sudah memenuhi elemen pasal 76 huruf E. Jadi cara itu tidak harus dibuktikan. Yang penting ada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada anak, dan perbuatan tersebut masuk dalam kategori pencabulan seperti yang saya sebutkan tadi, meraba, mencium, memeluk, ya, mememas, ya. Kemudian juga bahkan pencabulan ini juga bisa dilakukan dengan verbal, dengan kata-kata. Jadi tidak harus secara fisik ada sentuhan, tapi dengan perkataan pun yang menyerang organ seksual anak atau menyerang organ reproduksi anak itu juga masuk dalam kategori pencabulan. Nah, ancaman pidananya untuk persetubuhan dan pencabulan itu ada diatur di dalam pasal 81 untuk perbuatan persetubuhan pada anak. 81 ayat 1. Kemudian untuk pencabulan pada anak diatur di dalam pasal 82 ayat 1. Ancaman hukumannya sama, yaitu minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Dan denda maksimum 5 miliar rupiah. Jadi sebetulnya, apakah perbuatan itu pencabulan, apakah perbuatan itu persetubuhan, maka ancaman pidananya sama. Bagaimana kalau dalam kasus tersebut ada pencabulan, ada persetubuhan? Maka itu disebut dengan perbarengan. Ancaman hukuman pidananya bisa ditambah sepertiga, ya, dari ancaman hukuman yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tambah sepertiga dari 15 tahun, ditambah sepertiga dari 5 miliar. Jadi kalau perbuatan itu dilakukan berulang-ulang atau dilakukan beberapa kali pada anak, ya, jadi ada pemberatan hukuman. Nah, dalam banyak peristiwa hukum, ya, ini teman-teman dan sahabat-sahabat, acap kali proses pembuktiannya itu ternyata tidak mudah. Ya, secara normatif tadi sudah saya jelaskan apa perbedaan pencabulan dan apa perbedaan persetubuhan. Namun dalam banyak hal ternyata kasus-kasus persetubuhan dan kasus-kasus pencabulan pada anak, proses hukumnya banyak yang tidak memuaskan korban atau keluarga korban. Kenapa? Penyidik selalu menyatakan tidak cukup bukti untuk menaikkan status siapa? Status terlapor, ya, menjadi tersangka sampai terdakwa sampai terpidana. Karena yang ada dalam peristiwa tersebut hanya anak dan pelaku, atau hanya ada korban dan pelaku. Tidak ada orang lain, ya, yang melihat peristiwa tersebut. Apalagi jika anaknya tersebut belum berusia 15 tahun. Berdasarkan KUHP, orang yang belum berusia 15 tahun tidak bisa disumpah. Orang yang tidak disumpah itu bukan sebagai alat bukti. Meskipun KUHP juga memberikan kelonggaran jika keterangan itu bersesuaian dengan alat bukti yang lain, bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti. Meskipun usianya belum 15 tahun, asal bersesuaian. Nah, masalahnya adalah tersangka mengingkari bahwa dia melakukan pencabulan. Tersangka membantah dirinya melakukan persetubuhan. Apalagi anak juga tidak memberikan informasi yang lengkap, atau tidak mengakui, atau tidak menjelaskan. Kenapa? Karena ada ketakutan pada diri anak tersebut. Jika dia mengakui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka ada ancaman-ancaman tertentu yang akan diterimanya. Misalnya, ketika si pelaku ini telah merekam perbuatannya, dia mengancam, jika kamu menceritakan peristiwa ini, maka saya akan sebarkan video ini sehingga kamu jadi malu dan kamu akan dipecat dari sekolah. Nah, ancaman-ancaman ini kadang-kadang membuat kasus-kasus pencabulan dan persetubuhan itu sulit diungkap. Nah,
tadi saya sebutkan bahwa di dalam hukum pidana kita ada 5 alat bukti. Ya. Pertama, itu adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini termasuk juga keterangan saksi korban. Yang kedua adalah surat atau dokumen. Yang ketiga itu adalah keterangan ahli. Yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi ada 5 alat bukti yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan pada anak. Masalahnya adalah sekurang-kurangnya 2 ada alat bukti, barulah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, misalnya dalam sebuah kasus ya, si anak disetubuhin sama si pelaku yang berusia katakanlah 30 tahun. Di sebuah rumah kosong. Nah, lalu anak tersebut diam beberapa lama. Kemudian akhirnya dia cerita kepada temannya bahwa si B telah melakukan persetubuhan padanya dan melakukan perbuatan cabul padanya. Dia sedih dan menceritakan itu kepada temannya tadi. Temannya lalu menceritakan kepada gurunya. Lalu gurunya memanggil anak tersebut, bagaimana cerita yang sebenarnya. Ternyata benar cerita itu. Lalu tentu saja guru berkoordinasi atau berkonsultasi dengan orang tuanya, bagaimana agar kasus ini dilaporkan ke polisi. Singkat cerita, akhirnya dilaporkanlah ke polisi. Kebetulan anak tersebut usianya masih 12 tahun. Nah, polisi tentu setelah menerima laporan tersebut, ya, mengumpulkanlah sejumlah informasi tambahan, memanggil guru, memanggil temannya, memanggil orang tuanya, dan terakhir dia panggillah orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, tindak pidana persetubuhan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut membantah, tidak ada. Tentu polisi sudah punya 1 alat bukti, yaitu visum. Ya, kalau itu persetubuhan, visum. Dan di dalam visum itu jelas dinyatakan ternyata ada luka robek pada kemaluan si anak tersebut. Baru 1 alat bukti. Nah, karena di dalam KUHP bahwa seseorang bisa menjadi saksi itu setelah usianya 15 tahun, tentu polisi menyatakan bahwa katakanlah si A tadi belum bisa diambil keterangannya sebagai alat bukti. Berarti si polisi baru punya 1 alat bukti. Kenapa? Karena orang yang dilaporkan tadi itu membantah melakukan persetubuhan. Nah, ini yang banyak terjadi. Lalu bagaimana memecahkan masalah ini? Sebenarnya ya, untuk kasus-kasus seperti ini, polisi sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan, minta bantuan seorang konselor, minta bantuan seorang psikolog. Jika ada di tempat itu psikolog, jika tidak ada, konselor juga boleh untuk melakukan asesmen pada anak tersebut. Keterangan dari psikolog dan keterangan dari konselor tadi itu bisa digunakan sebagai alat bukti. Sehingga 2 alat bukti sudah cukup. Pertama, keterangan dari konselor, karena konselor tentu melakukan asesmen. Yang kedua adalah visum. Ya, visum yang dilakukan pada anak tersebut. Itu 1 cara untuk bisa digunakan untuk menetapkan tersangka. Nah, tapi ada banyak kasus begini. Kalau itu tadi persetubuhan, ada luka lecet pada diri anak. Bagaimana kalau pencabulan? Pencabulan tentu tidak ada, kan? Tidak ada. Tidak ada, sehingga tidak bisa divisum. Iya, tidak bisa divisum. Apalagi anaknya juga berusia 12 tahun. Nah, 12 tahun lalu di-assessment oleh seorang psikolog atau konselor. Baru 1 alat bukti yang dimiliki oleh polisi. Si tersangka atau si pelaku atau orang yang dinyatakan diduga melakukan itu juga membantah melakukan pencabulan pada anak tersebut. Lalu bagaimana jalan keluar yang bisa diberikan? Sementara tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu. Nah, dalam konteks seperti ini, di samping keterangan asesmen yang dilakukan oleh psikolog, keterangan yang disampaikan oleh
guru, ya, karena anak menceritakan pada guru, itu bisa dipakai juga sebagai alat bukti, ya. Itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Jadi tidak mesti. Jadi anak menjelaskan kepada guru, lalu guru diperiksa oleh penyidik. Keterangan guru tadi itu bisa dipakai sebagai alat bukti untuk apa? Sepanjang polisi yakin dengan keterangan yang disampaikan anak kepada guru dan guru kepada penyidik. Ya, itu bisa dipakai sebagai alat bukti awal untuk menyatakan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ditambah dengan asesmen yang dilakukan oleh seorang konselor atau psikolog. Keterangan yang dibuat oleh psikolog atau konselor itu bisa sebagai bukti tertulis, bisa juga dipakai sebagai keterangan ahli. Jadi sebetulnya output dari konselor itu bisa tertulis dan juga bisa keterangan ahli. Jadi bisa. Jadi tidak terpaku kepada usia anak. Jadi anak menyampaikan itu kepada guru yang diperiksa, ya. Jadi sebagai saksinya adalah guru. Lalu ditambah dengan keterangan seorang asesmen yang melakukan asesmen pada anak tersebut. Jadi bisa. Nah, inilah sebenarnya, ya, kesulitan-kesulitan yang sebenarnya bisa dipecahkan di dalam kasus-kasus persetubuhan atau kasus-kasus pencabulan ketika tidak ada alat bukti. Kenapa? Karena umumnya kasus pencabulan dan persetubuhan itu si pelaku itu akan berusaha untuk tidak punya alat bukti. Nah, memang sengaja dilakukannya. Jadi si pelaku itu memang sejak awal merencanakan perbuatannya bagaimana agar tidak ada alat bukti. Dan mungkin juga dia tahu bahwa anak-anak ini tidak bisa memberikan keterangan sebagai alat bukti. Karena itulah bisa digunakan, ya, cara-cara seperti itu untuk menerobos, ya, bukan menerobos, tapi ini sebenarnya dibenarkan, dilegalkan. Kenapa? Karena memang keterangan seorang yang bisa dipercaya yang disampaikan oleh anak tersebut bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti. Di samping itu, di dalam undang-undang sistem peradilan pidana, ya, yang dikatakan anak itu belum berusia 18 tahun. Memang KUHP menyatakan alat bukti itu harus orang yang bisa disumpah. Tetapi dijungtukan juga dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 yang dikatakan anak adalah belum berusia 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum itu siapa? Termasuklah anak sebagai pelaku, anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak sebagai saksi, anak sebagai korban. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu masuk kategorinya salah satunya adalah anak saksi. Jadi itu bisa juga dipertimbangkan. Jadi keterangan anak yang belum berusia 15 tahun ditambah lagi keterangan seorang guru yang dia menyampaikan cerita itu atau kepada seseorang yang dipercaya, ditambah dengan konselor, sudah cukup sebetulnya memberikan keyakinan adanya dugaan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan pada anak. Nah, ini yang kesulitan-kesulitan yang bisa dipecahkan, ya, dalam hukum pidana kita untuk mengatasi sebuah peristiwa pidana yang dihadapi oleh anak ketika tidak ditemukan adanya alat bukti lain dalam dugaan peristiwa pidana tersebut. Saya pikir demikian sobat dan teman, mudah-mudahan jika nanti ada kasus-kasus yang mirip seperti ini dan sobat atau teman-teman dapat penjelasan dari penyidik bahwa kasus ini belum bisa diangkat karena kekurangan alat bukti, maka teman-teman atau sobat bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan ini kepada penyidik, karena argumentasi ini sudah banyak diterapkan dalam banyak kasus di Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir bahwa apa yang saya jelaskan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan lanjutnya, terutama tentang kasus-kasus yang menimpa anak-anak di Indonesia. Salam keadilan.